Foodies, kalian tahu nggak kalau bagian kaki ayam alias cekernya ternyata punya banyak penggemar loh? Kandungan kolagen serta gelatin yang tinggi pada ceker membuatnya punya sensasi berbeda ketika diolah menjadi aneka olahan masakan. Empuk, juicy, dan bercita rasa gurih alami jadi keunggulan dari ceker dibanding bagian ayam lainnya. Nah, gimana kalau kita coba ini olahan ceker yang berbeda nih kali ini? Yang pedes-pedes gitu, kayaknya enak ya sore-sore gini, kuy. Mas, Bu, mau nanya, ini bener nih ceker ranjau cetar yang terkenal seantero Depok? Widih, ketemu juga tempatnya. Kita cek kali ya ke dalam ya, kita ngintip-ngintip. Foodies, sesuai namanya, warung ceker ranjau cetar ini memang punya spesialisasi dalam mengolah bagian kaki ayam. Tapi ternyata nggak cuma ceker doang nih Foodies, ada juga bagian tulang ayam lainnya yang digunakan. Ini namanya tulangan. Oh, tulangan. Ya, jadi kalau kita bilang ini ranjaunya. Ntar dulu, Bu. Macam mana kok tiba-tiba ada tulang? Ini kita di Batak atau di mana nih? Vino bisa aja, beda dong Vin, ini beneran tulang ayam. Mulai dari kepala, leher, sampai sayap-sayapnya ada, lengkap ya. Foodies tau nggak kenapa disebut ranjau? Karena setiap kali kita makan daging ayam, seringkali kita mendapati beberapa tulang yang rasanya seperti ketemu ranjau atau jebakan Batman ya. Tapi ternyata justru itu sensasinya makan ayam. Mulut dan lidah kita sibuk dengan tulang-tulang itu. Oke, Foodies. Sekarang ini ternyata cara ngadonnya, jadi ternyata di sini ada dua tipe. Satu itu yang ranjaunya, ternyata itu tulangan dari ayam. Dan berikutnya adalah cekernya. Wah, mantep banget nih porsinya, super banyak. Kalau begini sih puas banget makannya ya. Walau cuma tulang-tulangan, tapi kalau segini banyak, pastinya kenyang dong. Nah, oke Foodies, jadi kalau di mix, jadi namanya ceker ranjau. Karena ada dua-duanya, ada ceker dan ada ranjaunya. Nah, kita mix aja ya. Boleh. This is the ceker. Oke Vin, ambil sesukanya ya. Semua tulang dan ceker yang ada di sini sebenarnya sudah matang loh Foodies. Semuanya juga sudah berbumbu. Tuh lihat, merah merona banget ya. Dan ini nih yang bikin spesial dan cetar di mulut, kuah pedasnya Foodies. Sekilas merahnya mirip bumbu seblak ya, tapi bukan loh ini. Kuahnya tuh kuah kari spesial khas buatan sang pemilik tentunya. Waduh. This is so good. Bumbu kuahnya ini spesial. Gak ada yang punya. Oke, Foodies. Penasaran rasanya seperti apa? Ikutin Vino ya. Oh ya, buat kalian yang kurang suka tulang, tenang nih, kalian juga bisa kok pesan bagian daging ayamnya. Mau dada atau paha, semuanya ada. Dah kalau soal harga gimana nih? Bervariasi Foodies, tapi yang pasti masih receh kok. Cuma 12 sampai 15 ribu aja per menunya. Satu lagi nih, kalau Foodies suka yang agak kriuk-kriuk, ada juga menu serba goyeng. Nama menunya emang begitu Foodies, mungkin biar mudah diingat pelanggan kali ya. Jadi kalian bisa request nih ayamnya digoreng tepung, nanti juga dapat kremesannya alias remahan gorengnya yang enak banget itu. Asik kan? Foodies, kalian juga bisa tambahin menu lain nih kayak tahu dan tempe dengan pilihan cara penyajian yang sama seperti ceker, ranjau, atau daging ayam. Tuh kan, lengkap banget ya. Harganya cuma selisih 1.000 aja nih Foodies. Kalau tahu tempenya cuma 4 ribuan aja. Biasanya nih yang namanya warga plus 62 tuh nggak afdol makannya kalau nggak ketemu nasi. Termasuk Vino juga nih Foodies. Tenang Vin, apa sih yang nggak ada di sini? Malah nasi bakar di sini katanya kualitasnya premium. Coba kita intip kuy. Kalau nggak pakai nasi, itu nggak makan rasanya, betul banget. Nah, kira-kira ini ada nasi apa nih Mbak yang spesial di sini? Di sini ada yang kita spesial namanya nasi bakar. Saya pengen ini dong Mbak, Apa pengen mau rasa yang apa rasa ikan tongkol, kalau boleh di mix sama si Boleh. cumi, siapa tahu bisa. Boleh ya? Bisa. Nasinya bukan nasi putih biasa ternyata Foodies, tapi pakai nasi uduk. Wah, kebayang ya gurihnya. Ditambah lihat tuh, sebanyak itu porsinya. Wow, kemanginya juga segambreng, gak pakai ngitung. Terus nih, isiannya kalian bisa pilih. Ada cumi, tongkol, dan ayam suwir yang semuanya serba pedas. Tapi ya yang gak doyan pedas jangan sedih. Ada juga kok suwir ayam yang gak pedas. Aman dong ya. Ya, keluar. Gak apa-apa. Bayangin Foodies, nasi aja bisa membelot.
Nah, itu menunjukkan saking penuhnya makanan yang di sini nih, nggak pelit. Nah, Bener, Vin. Ini mah kalau air tuh udah luber-luber ya. Nah, karena isinya banyak, jadi gulung daun pisangnya juga ekstra hati-hati. Biar isinya nggak ambiar, kayak hatimu karena si dia. Iya. alright foodies, karena udah selesai nih kita bikin nasi bakarnya, sekarang kita saatnya tunggu di dalam. Oke, yuk. Nah, bakarnya pakai ini nih foodies. Ketimbang pakai cara pembakaran yang biasa, proses pemanggangan seperti ini akan membuat panas merata dari tepinya sampai ke dalam isian. Selain itu panasnya juga awet, jadi saat disajikan nasinya masih dalam keadaan hangat. Yuk di absen dulu, ceker dan ranjau ada, ayam goreng tahu tempe juga ada. Nasi bakarnya lengkap dengan side dish tahu goreng. Kuy, langsung kita santap. Sekarang ini di depan Vino udah ada makanan-makanan yang tadi kita di awal udah bikin juga, salah satunya adalah ini, nasi bakarnya. Kita cobain. Giliran pertama nih, nasi bakar. Karena saat disajikan masih hangat. Aduh, aromanya aja udah menggoda banget foodies. Nah, nasi yang begini nih gak cuma bikin kenyang, pastinya juga bikin perut nyaman karena disantap dalam keadaan hangat. Wah, enak banget. Jadi bener ternyata aromanya tuh udah wangi semuanya di sini. Mulai dari kemanginya terasa, terus begitu aroma dari ikannya, dari cuminya. Sekarang kita cobain ya. Foodies, ini beneran nasinya aja udah gurih banget, enak banget. Sekarang kita cobain dalamnya ya. Ini sih paket lengkap ya foodies, aroma daun pisang pembungkusnya aja udah bikin lapar. Ditambah harumnya aroma nasi uduk dan isiannya, lazis. Oh iya, tadi kan Vino request nih isiannya campur, gimana rasanya? Cuminya ini dimakan tuh masih mau bersahabat, alias nggak alot. Biasanya kan kalau makan cumi itu, kalau cuminya diolahnya nggak bener, dia agak ngelawan gitu. Tapi ini nggak, ini enak banget dan lembut. Lembut maksudnya, lembek dan empuk. Udah kena nasi, udah tenang dong ya. Ya, giliran selanjutnya nih, menu favorit ceker dan ranjau pedas. Pokoknya enak bener. Jadi kayak ada rasa karinya juga, tapi pedasnya itu masih bisa ditoleransi, masih enak dimakannya. Bumbu pedasnya itu masih ada manisnya juga gitu. Gurih, manis, terus kayak bikin kita tuh pengen makan lagi. Gak heran sih Vino sampai meremelek keenakan foodies. Si ceker dan ranjaunya itu memang sudah dibumbui sebelumnya. Jadi tanpa Ini dia. kuah pedas sekalipun sebenarnya udah Tulangannya. enak. Dan makin nikmat lagi disantap ketika disiram kuah kari pedasnya. Double impact. Bumbunya tuh meresap sampai ke dalam-dalamnya. Jadi kayaknya si ayam ini sendiri, dia tuh udah pakai bumbu sendiri sebelum dimasukin dengan si kuahnya. Kacau foodies. Ini enak banget, beneran. Satu lagi nih, makan di sini gak boleh jaim ya. Harus total kayak Pamungkas. I want you to the bone. Tapi kayaknya ada yang tetap nih gak serak kalau makannya gak pakai nasi. Gaskan lah. Di dalam mulut nih kayak lagi ada yang tawuran gitu, gedebak, tapi enak banget, bener, aduh. Urusan pertulangan udah nih Vin. Terus itu ada yang masih utuh tuh, belum tersentuh loh. Gak mungkin kan kamu gak doyan daging ayam ya? Ayam ini bener-bener ayam yang masih seger fresh. Jadi disantapnya juga nikmat. Asli ini meriah di mulut foodies. Crispy-nya dapet, enaknya juga dapet. Mantep lah, gigit sampai bersih. Tahunya lembut banget, enak banget. Buat kalian yang kira-kira nggak mau makan nasi, makan ini juga udah jadi nih. Foodies, kepada ngeliatin aja, kepengen ya? Sama dong. Ayo kelah disegerakan ya ke sini dan jawab rasa pengen tahu kalian. Ceker dan ranjau pedas Citar buka setiap hari. Lokasinya ada di Jalan Santosa Raya, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Nih cari warungnya yang seperti ini ya. Semuanya menu yang ada di sini proven. Makan receh, harga receh, menu receh, tapi rasanya enggak receh.
Foodies, berburu kuliner di wilayah Solo, Jawa Tengah belum lengkap rasanya kalau kita nggak mampir ke warung belut Extreme Boy 83. Soalnya nih, warung yang menjual belut goreng ini hanya dalam 2 jam aja udah ludes tuh Foodies. Karena banyaknya peminat, pengunjung yang ingin makan di sini bahkan harus reservasi 3 jam sebelumnya. Wow, luar biasa ya. Foodies, meski ada di emperan jalan, spot kulineran satu ini tuh benar-benar mewah loh. Iya, mewah alias mepet sawah. Saat datang ke sini, pengunjung juga disuguhkan view hamparan sawah yang cakep banget serta gemericik suara air yang mengalir. Mantap! Untuk menu makanannya, di warung milik Pak Eko ini hanya ada ragam masakan belut, seperti belut goreng basah, kering, dan belut goreng sedang. Masakan belutnya ini dipadukan dengan sambal bawang khas di sini nih Foodies. Tingkat kepedasan sambal juga bisa bervariasi tergantung pesanan pembeli ya. Dan hebatnya lagi, makanan di sini dijual receh Foodies. Cuma dengan 15.000 aja, pengunjung udah bisa nikmatin seporsi masakannya Pak Eko. Isinya nih Foodies juga komplit loh, yakni ada belut goreng, lalapan ketimun, kol, sambal, terong, dan tempe goreng, serta nasi plus minuman. Meski dijual receh, porsinya mah dijamin bikin kenyang. Untuk rasanya juga nggak main-main Foodies. Saat dimakan, belut gorengnya itu terasa gurih, renyah, dan lembut banget di mulut. Pokoknya enak deh, padahal belutnya ini tuh digoreng apa adanya tanpa tepung loh. Di samping itu, rasa belut yang digoreng bersih ini juga seperti daging ayam Foodies. Sementara sambal bawang khas di sini nggak kalah nendang. Ulekan cabenya itu loh, wih, andel serendel. Ditambah lagi nih sama lalapan terong gorengnya itu loh, juara. Anyway Foodies, Mas Eko sebenarnya nih udah berjualan masakan belut sejak tahun 2018. Saat pandemi, ternyata masakan warungnya ini viral di jagat maya dan laris manis sampai sekarang. Karena ramai pembeli, setiap hari Senin sampai Rabu warung ini minimal nih menghabiskan 25-30 kg belut loh per hari. Sementara pada hari Kamis sampai Minggu mencapai 40 kilo belut. Enak aja enak. Pedesnya iya bener. Apalagi kalau goreng garing itu sampai ke tulang-tulangnya itu crunchy banget gitu. Kalau Foodies penasaran dan ingin icip-icip sambal belut di sini, ingat nih, warungnya bukanya mulai pukul 9 pagi ya, dan wajib reservasi dulu. Oke, lokasinya ada di kawasan Bekonang di Jalan Pasar Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Bukan Rang, stop. Pasti Foodies sudah pada tahu dong. Ini kira-kira lagu apa sih, dari daerah mana sih? Ayo, yang ikutan nyanyi ketahuan deh umurnya berapa. Eds, ini bukan mau jumpa fansnya Efse loh ya. Kita mau nyicipin street food ala Taiwan yang pakai olahan susu nih. Tapi susunya bentuknya nih keras Foodies alias jadi keju. Ya udah sih, percaya aja ya Foodies, ini pasti lazis dan otentik. Soalnya sang owner pernah menetap dan kerja di bidang kuliner di Taiwan sana. Nggak sebentar loh Foodies, tapi selama belasan tahun. Wah, pasti ilmunya udah ngeresep banget ya. Jadi penasaran nggak sih kayak gimana street food ala Taiwan ini? Just samperin langsung aja ke. Cepawe cuci hui ini dilanjut lagi, tapi bener gak sih Mas liriknya? Bener kan? Berarti saya jago nih ngomong Taiwan Foodies. Sebelum kita makin salah fokus, langsung aja kita bikin menu khas Taiwan yang ini. Apa dulu nih Mas? Foodies, kalau masih ingat nih, waktu awal-awal pandemi sebenarnya potato cheese ini sempat viral banget kan? Nah, sekarang juga masih banyak pembelinya. Soalnya cita rasa khasnya ini emang jarang banget sih ditemuin di tempat lain. Yuk, langsung aja dibikin sama ahlinya nih Foodies. Kentangnya udah diolah sedemikian menarik sama Mas Dani sang pemilik. Sudah melalui proses rebus, mash atau tumbuk dan dibentuk bulat seperti ini. Tinggal digoreng deh tuh, terus dikasih topping di atasnya. Untuk size kecil, ada keju mozzarella di dalamnya loh. Wah, berasa dapet surprise nggak sih? Kentangnya digoreng selama 1 menit aja, baru deh tuh nanti dibelah dan di tengahnya dikasihin topping Foodies. Toppingannya juga ada berbagai macam nih, mulai dari nanas, brokoli, jagung pipil, oktopus, cakalang, nugget, dan yang paling gong ini Foodies, siraman saus keju di atas kentangnya. Ih, ya ampun Foodies, ini sih namanya makanan sehat loh. Sehat banget, sayurannya lengkap, ada buahnya juga, ada karbonya juga. Aduh, sampai lumer-lumer nih. Aduh, sampai jatuh-jatuh.
Jarang banget kan foodies kentang dipasangin sama nanas, disiram keju pula. Wah, sensasi rasa yang beda sih ini. Jadi makin gak sabar ya buat icip. Saus kejunya ini homemade foodies, dijamin kehigienisannya dan juga rasanya yang pasti khas. Nah, setelah dilumuri saus keju supaya aromanya semakin mantap, taburkan daun parsley dan lada hitam ya foodies. Untuk kentang yang ukurannya kecil nggak perlu dibelah, cus langsung siram aja pakai saus keju, kemudian di atasnya ditaburin sama rumput laut yang udah dipotong-potong. Gak ketinggalan lada hitam dan daun parsley-nya ya foodies. Udah selesai semua nih foodies, 3 menu yang berbeda. Kita makan dulu, yuk. Aduh, pecinta keju udah pasti ngiler banget kan lihat potato cheese yang saus kejunya tumpeh-tumpeh kayak begini. Jadi bingung nih mau icip yang mana dulu ya? Soalnya semua toppingannya menarik. Warna dari saus kejunya aja udah eye-catching banget. Mari putuskan deh buat icip yang paling rame dulu kali ya, topping octopus. Nih lihat foodies, kentangnya jadi halus banget kayak gini. Ini sebenarnya campuran kentang semua loh. Tapi karena di mash, jadinya kayak gini nih. Tuh. Dan begitu masuk ke mulut, emang lembut banget. Yummy. Dalam satu porsi potato cheese ini udah ada buah, sayuran, dan karbo foodies. Kalau dipakai buat ganjelan perut sih cocok banget nih. Porsinya pas gitu loh. Street food Taiwan ini emang padat banget kayak begini foodies. Beda sama street food Indonesia. Beli cimol atau chiller sekarang kayaknya belum kenyang-kenyang gak sih rasanya? Ya iyalah, sekarang gak akan kenyang soalnya di bagian 1 RW ya foodies. Nih, kita campur brokolinya sama guritanya. Asli foodies. Aku suka banget sama ini. Karena dia kejunya itu gurih tapi nggak bikin enak gitu, gurihnya pas, dicampur sama sayuran-sayuran. Brokoli ini juga dia nggak terlalu punya rasa yang strong gitu, soft, jadi dicampur sama keju pas banget. Dan si gurita sama jagungnya ini jadi pelengkap yang benar-benar bikin rasanya semakin kaya banget. Jadi pas masuk ke mulut kayak macem-macem banget rasanya foodies, bener nggak bohong. Beneran deh sensasi makan yang beda banget. Semua campur aduk dalam satu kunyahan mulut. Lazis. Kalau biasanya cakalang atau katsuobushi selalu ada di atas takoyaki yang teksturnya lembut, nah sekarang ada juga nih di atas potato cheese yang teksturnya padat tapi lembut ini foodies. Taburan cakalang di atasnya menyumbang rasa dan aroma yang cukup kuat. Oke, next foodies ada potato cheese yang size-nya lebih kecil. Dan tentunya di dalam isiannya ada keju mozzarella-nya. Jadi kentangan ini emang harus tenggelam sama saus kejunya. Kalau dilihat mana yang lebih mendominasi, memang kejunya. Secara rasa pun begitu. Rasa kejunya ini berasa banget, ngalahin rasa kentangnya. Udah disiram saus keju, di dalamnya ada keju mozzarella lagi. Wah, ini mah pecinta keju wajib banget sih melipir ke sini buat icip rasa keju yang melimpah di mana-mana. Untuk size kecilnya foodies, di atas kentangnya ditaburi sama potongan rumput laut atau nori. Rasanya ngeblend banget sih sama saus keju dan juga kentangnya. Lazis. Ngelihat chicken nugget di sini tuh kayak ngelihat chicken nugget di atas piring nasi. Kenapa? Karena ini kentang. Sumber karbohidrat. Dan ini padat banget, hampir mirip kayak nasi loh kalau dihitung-hitung kayaknya. Satu piring nasi dan satu ukuran besar kentang yang sudah di mash. Kenyang foodies lama-lama. Potato cheese ini cocok banget nih buat foodies makan sambil sharing sama teman-teman atau keluarga. Soalnya kentang dan toppingannya padat banget, cukup mengenyangkan untuk ukuran street food. Pemilihan toppingnya juga bisa sesuai request, jadi nggak perlu khawatir nih kalau foodies yang mungkin kurang suka nanas atau bahkan brokolinya. Bisa banget di-skip. Jadi secara keseluruhan rasanya ini gurih, manis, kecut. Wah, macam-macam banget rasanya deh foodies. Makanya kalau penasaran langsung aja datang ke kawasan Sunter nih, ada yang namanya 50 Badai. Makan receh, bener receh tapi rasanya nggak recehan.
Foodies, pernah gak sih kalian ngerasain lapar di tengah perjalanan? Mana hari udah makin gelap lagi. Duh, si malakama gak sih? Mau nyari tapi mager, gak makan, makin lapar. Tapi ada yang lagi beruntung nih, pas lagi lapar-laparnya pas banget ada yang nyantol di mata. Nasib baik nih kayaknya Reza. Samperin jangan, samperin dong. Saya lihat ada ondel-ondel Pak ya? Jadi khas Betawi. Wah, Foodies emang kalau rezeki itu nggak kemana ya. Tampilan depannya emang nyentrik abis nih Foodies. Biasanya kalau kita masuk ke warung makan ini langsung disambut orang, ini malah disambut ondel-ondel. Tapi tenang, kalian tetap akan disambut ramah kok sama Bang Lukman sang penjualnya Foodies. Nah, Ani ini orang Betawi, Bang. Ani lahir besar di Betawi. Jadi ini salah satu makanan favorit dulu tiap pagi nih Ani kalau mau sekolah makan Betawi, nasi uduk. Duh, kalau udah ngomongin kampung yang sama langsung berasa kayak ketemu saudara ya Bang Reza. Bang Lukman punya menu apa aja nih di mari? Bolehlah kita tanya-tanya ke sambil pilih kali ya. Ini ada apa sih? Jelasin dong, mau. Kita di sini ada nasi uduk, jengkol semur, jengkol balado, jengkol balado, tahu semur, telur semur, oke, telur balado, kentang balado, bihun goreng, tempe orek, lontong sayur, dan gorengan. Ada gorengan. Ini juga favorit nih Foodies, ya kan? Kayaknya boleh kita pakai tuh. Ani, ayo cicipin dulu dikit ya. Boleh, silakan. Masya Allah. Bang, Ani mau siapin dong. Boleh. Pokoknya Ayah minta semuanya komplit. Ada ayam goreng, ada lontong, ada semuanya. Pokoknya yang enak. Ani minta bawang goreng ya. Oke. Waduh, ini lapar atau kalap sisa? Emang ya kalau udah ketemu makanan favorit bawaan itu kepengen diicip semuanya. Ya wes, gaskan lah. Nanti Ayah mau cicipin satu-satu Yap. makanan abang, oke? Tinggal tunggu di meja. Siap, Foodies. Sekarang lagi mau diantar ke meja, jadi kita ke meja dulu. Oke, Ane comot nih bakwannya satu. Silakan. Oke. Tambah lagi juga apa-apa. Dalam seporsi nasi uduk udah ada lauk bihun goreng, tempe orek, semur telur, dan tahu. Ini nih yang katanya bikin nasi uduk jadi nikmat banget buat disantap. Sambal kacang ya Foodies. Saya mau coba yang ada di nasi uduknya ini ada telurnya. Kita coba semur telurnya di Foodies. Ini pakai sambal kacang kayaknya enak banget. Enak Foodies. Memang nasi uduk Betawi ini saya coba ya. Nasi uduk Betawi ini salah satu makanan favorit aku juga. Ini juga ada semur tahu dicocol pakai sambal kacang, orek tempe. Top. Kalian yang demen banget sama semur, wajib kayaknya cobain yang ini nih. Kalau kata orang Betawi mah, kancing lepis alias jengkol Foodies. Jengkol Foodies, jengkol. Cita rasa manis gurih ditambah jengkolnya yang empuk. Wih, asli juara sama yang satu ini. Gak cukup tuh cuma icip 1 atau 2 keping semur jengkolnya. Pasti bakalan nambah. Nah, kalau yang ini cocok nih buat Foodies yang doyan pedes-pedesan tapi gak mau sampai keringetan ya. Kentang balado ini dicampur-campur nih emang enak banget sih. Foodies pasti ngiler ya. Enak. Nggak terlalu pedas, tapi rasanya berasa gitu di lidah. Oh iya Foodies, kalau masih kurang puas, Bang Lukman bakal sediain menu ayam goreng juga. Digorengnya dadakan biar bisa dinikmati pas lagi anget-angetnya. Ini ayam goreng kulitnya enak banget. No, Foodies. Ayam gorengnya juga nggak kering. Aku nggak terlalu suka kalau ayam gorengnya terlalu kering, jadi matang, enak. Jadi masih hangat gitu, kok enak banget. Ini sih judulnya bukan obat lapar, tapi juga obat kangen sama masa lalu. Tapi ini masa lalu yang indah kan, Sa? Jadi baper nih. Ini masakannya ngingetin banget sama waktu gua kecil dulu ya kan. Aye kan Betawi kan, gue kan kecil nih waktu itu makannya adalah nasi uduk gitu. Jadi
kalau mau sekolah makan nasi uduk. Karena memang ini makanan khas Betawi dan aku memang lahir di Betawi, jadi ini salah satu makanan wajib ayah nih. Zaman dulu mau pergi ke sekolah nih makanan wajib ayah sampai sekarang masih. Kalau sama kuliner yang melazis begini sih, kayaknya emang susah move on ya. Apalagi kalau resep aslinya masih terjaga banget dari generasi pertama sampai sekarang. Pastinya Bang Lukman butuh konsistensi tuh untuk bisa menjaga kualitas rasa yang otentik dari pendahulunya. Pantesan aja ya pelanggannya ada aja yang dari kalangan artis juga loh. Wih. Nah, jadi sepertinya nih, lihat lontong sayur Betawi, lontong sayur sejak 1969 Empok Sani. Jadi ini dari aku belum lahir aja udah ada ini. Jadi ini kayaknya emang legend. Makanya rasanya benar-benar khas banget Betawi. Lihat aja yang jual masih pakai peci. Kayak orang benar Betawi zaman dulu. Bang. Waduh. Apa ini, Be? Sayur Betawinya lagi. Wah, lontong sayur Betawi memang ya. Spesial buat abang. Wow, mantap. Budis, ini baru aja datang lontong sayur Betawi. Ya. Waduh. Ya, sambalnya beda dia. Sambalnya Pedes beda? banget, ya. Terus Oke. kuahnya juga beda. Oke. Dari sayur-sayur yang lain. Siap, Babe. Ada lagi. Aneh coba ya. Silakan. Siap. Oke. Nah lo, lambung masih muat nggak tuh? Hihi, sayang nih kalau sampai dilewatin. Mumpung ditawarin langsung Ani sama Bang Lukman, takis lah. Lontong sayur tuh biasanya memang yang paling bisa membedakan adalah dari rasa kuahnya. Dan aku senang banget sambal, senang makan pedas. Jadi kita kasih sambalnya agak banyak sedikit. Tapi selera, kalau foodies nggak terlalu suka pedas, ya foodies bisa kasih sambalnya dikit. Berbeda dengan lontong sayur pada umumnya yang isi sayurnya cuma labu, di sini foodies ada tambahan kentang dan tahunya juga. Bah, ini sih beneran otot kenyang ya, Sa. Nikmat banget. Nikmat banget foodies. Ini, pedes sambalnya. Langsung bikin melek. Lontongnya juga nggak terlalu keras, kuahnya berasa, terus ada kentangnya nih foodies. Enak banget. Dan makan lontong sayur kurang ramai kalau nggak ada ini nih, kerupuk. Hihi. Makanan ini karena enak banget, aku rekomen banget ada lontong sayur Betawi. Lontong sayur Empok Sani. Nah, jadi lokasinya itu di pinggir jalan. Cari aja yang babe-babe jual pakai peci. Nah, udah itu pasti benar. Nah, catat tuh foodies, pokoknya cari aja nasi uduk dan lontong sayurnya Pok Sanih yang ada di Jalan Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat. Patokannya ini nih, ondel-ondel ya. Warungnya buka dari jam 6 sore foodies, bisa banget lah buat menu makan malam nanti. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak receh. Oh, aden seperti ini ya, Mas ya? Iya. Kok nggak pakai kelapa, Mas? Itu namanya bandros kalau pakai kelapa. Oh, dia beda lagi? Beda. Oh, bandros sama pancong beda? Beda. Aku baru tahu, Pudis. Nah, sekarang kita masukin aja. Ayo, siapa di sini yang masih salah kaprah kayak Jordan nih? Catat ya foodies, kue pancong tidak menggunakan parutan kelapa pada adonannya. Adonan kue pancong terbuat dari telur, terigu, mentega, air, pengembang, dan juga vanili yang bikin aroma kue jadi wangi dan harum pastinya. Dalam sehari, pancong balap boga rasa ini menghabiskan sekitar 15 kg terigu. Saking larisnya, setiap adonan yang dibuat ini cepet banget habisnya foodies. Kita bandingin cara buatnya, Mas, sama cara buat aku tuh rapian mana nih kira-kira, Pudis? Wah, punya saya bleberan kayak gitu, Mas. Setelah ditutup. Oh, abis ini apa lagi nih? Belum. Oh, belum. Ya, nungguin. Oke.
Pancong dibuat dalam cetakan seperti ini foodies. Lalu ditutup dan ditunggu sampai kematangan tertentu. Oh iya, ada 3 tingkat kematangan nih. Matang sempurna, 3/4 matang, dan setengah matang. Foodies mau pilih yang mana? Sesuai selera aja ya. Nah yang ini yang mana nih Mas nih? Ini setengah matang kayaknya nih ya? Iya. Oh gitu. Kalau ini yang setengah matang. Pudis tuh, gila tuh lumer-lumer kayak gini Pudis. Nikmat banget itu kayaknya Pudis. Mantap. Gak butuh waktu lama kok foodies sampai kue pancong tuh benar-benar matang. Untuk yang matangnya sempurna cuma perlu 3 menit aja. Apalagi yang setengah matang, gak sampai 3 menit udah diangkat deh, cepet kan? Cek orang Sunda teh balap yang artinya itu teh cepat. Itulah kenapa dinamain pancong balap foodies. Oh, kayaknya udah mateng nih Mas ya? Nah, berarti udah mateng Pudis kalau misalnya uapnya udah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap Pudis. Nah, akhirnya kelihatan kan mana yang amatir, mana yang ahli. Berantakan Pudis. Nggak kayak punya Masnya tadi rapi banget. Aduh, maklum gak apa-apa lah. Iya deh, maklumin namanya juga masih amatiran ya Li, nggak apa-apa. Oke, lanjut yuk, kita kasih topping. Pilihannya nih toppingnya banyak foodies, kalian tinggal pilih sesuai selera aja ya. Ngiler nggak sih kalian di rumah Pudis? Aku aja ngiler banget. Aromanya aja tuh bener-bener nikmat banget Pudis. Untuk yang setengah matang dikasih topping strawberry keju susu. Kayaknya nikmat banget nih. Sementara yang matang menggunakan coklat crunchy dan taburan keju parut. Mantap! Widih, baru dilihat dari tampilannya aja cukup menjanjikan ya. Ini menjanjikan kenikmatan lidah dan kenikmatan perut kita. Nah, enaknya disantap selagi hangat nih foodies. Yuk, mari kicip. Rasanya sih adonannya Pudis ya. Padat, tapi lembut. Ini baru yang namanya endes luar dalam. Kue pancongnya wangi, empuk, dan gak bantet atau keras loh foodies. Tambahan toppingnya juga gak pakai pelit, melimpah banget. Kebayangkan anget-anget, manis, krenyes-krenyes masuk ke mulut. Mau? Apalagi nih foodies, paduan coklat dan keju itu emang udah sejiwa banget buat topping kuliner-kuliner yang bercita rasa manis. Setuju? Oh iya Li, kan ada kue pancong yang setengah matang nih. Apa sih perbedaan rasanya? Tuh, dipotongnya tuh lebih gampang, lebih mudah. Karena dimasak setengah matang, jadi nggak semua adonannya memadat foodies. Sebagian adonan yang berada di atas tuh masih dalam keadaan cair tapi agak mengental. Kebayang dong kalau jajanan ini masuk ke dalam mulut. Aduh, lumer-lumer gimana gitu ya. Rasanya tuh lumer gitu, enak banget ini. Dibalurin keju, terus sama selai strawberry, nikmat banget Pudis. Oh iya, mau yang matang ataupun yang setengah matang nih foodies, toppingnya itu bisa request. Pilihannya di daftar menu juga banyak loh foodies. Toppingnya mau dikombinasi? Bisa banget. Atau kalian mau icip rasa original alias polos tanpa topping? Juga bisa. Boleh kok. Tapi terserah kalian sih Pudis. Kalian mau pilih rasa yang ini atau yang ini. Kalau yang ini yang matang, kalau yang ini setengah matang. Kalau aku sih rekomendasi yang mendingan yang setengah matang Pudis. Tepatnya nih foodies ada di Jalan Raya Krenggan nomor 48 Jatiraden, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Nggak usah nanya buka jam berapa, karena warung ini 24 jam non-stop bukanya foodies. Wah, kalian yang di Depok ada juga kok, tenang cabangnya di Depok. Ini tempatnya foodies juga asik banget loh buat nongkring-nongkring, mau jajan sendiri berdua atau ramean cucok-cucok aja. Dan nggak akan bikin kantong bolong. Seporsi kue pancong ini harganya foodies mulai dari 7.000 aja sampai 10.000. Cus, kapan lagi bisa jajan receh kalau nggak dimakan receh? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh.